Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, para kekasih Allah, kesemuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita lantunkan pada saat ini kecuali adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita setiap saat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah. Terutama Allah anugerahkan kita, Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan gak sampai situ Allah kasih kita satu kenikmatan. Bukan hanya kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi kita juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Karena berapa banyak orang yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tetapi tidak punya keinginan, tidak punya keimanan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Makanya kalau seandainya kita hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, kita masih bisa melaksanakan qiyam, artinya bulan sholat tarawih atau sholat malam yang lainnya bulan suci Ramadan, itu berarti kita merupakan orang pilihan yang Allah pilih di hari ini. Itu. Karena sadar kita ini banyak dosa, 11 bulan kita melakukan dosa mungkin baik dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Allah sayang kepada kita, maka kita dipilih untuk bertemu dengan suci Ramadan. Kenapa? Karena bulan ini syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, imanan dan puasanya di atas dorongan keimanan, iman kepada Allah, iman kepada yang lainnya, artinya rukun iman itu kita iman. Wahtisaban, kemudian ihtisab, kita berpuasa ini mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau para ulama mengatakan ihtisab ini artinya kita bermuhasabah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. La ilaha illallah. Gak sampai situ. Man qama, barang siapa yang mendirikan ibadah, mendirikan salat di malam hari di bulan suci Ramadan, imanan karena keimanan, wahtisaban karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bermuhasabah juga di hari itu, bermuhasabah di saat itu karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah begitu murah, ibadallah. Kalau kita saat ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan dan juga kita punya keinginan untuk melakukan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya di bulan ini, maka itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu. Kenapa? Karena kalau di hari-hari lain ya amal ibadah itu diganjar, diberikan sesuai pahala yang diberikan. Tetapi di bulan suci Ramadan ini, apabila amal kebaikan kita lakukan, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Contoh misalkan qiraatul Quran. Misalkan kita baca Al-Quran, kita sama-sama tahu bahwa kalau di hari-hari lain membaca Al-Quran itu pahalanya man qara'a harfan, barang siapa yang baca Al-Quran satu huruf,
min kitabillah, dari kitab Allah itu Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau di hari-hari biasa kita baca Al-Qur'an, satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Kalau kita lakukan di bulan suci Ramadan, berarti segala amal kebaikan ada dalam keterangan hadis itu, segala kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, ibadah Allah, berarti 10 kebaikan di hari biasa dikalikan di bulan suci Ramadan menjadi 10 kebaikan. 10 kali 10 udah 100 kebaikan. Itu satu huruf. Misalkan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, 3 huruf. 3 huruf. Kalau kita baca di bulan suci Ramadan, berarti udah 300 kebaikan yang kita akan dapat insyaallah. Ibadah Allah. Maka dari itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, yang insyaallah kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah. Apa maksudnya? Allah anugerahkan bulan Ramadan ini untuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan ini bisa dikatakan sebagai madrasah, sekolah. Yang sama-sama kita tahu bahwasanya yang namanya sekolah itu di dalamnya mendidik, mengajar, mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan dan mengikis keburukan-keburukan. Itu fungsi madrasah. Maka dari itu Ramadan juga adalah suatu madrasah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ramadan mendidik kita untuk sabar. Ramadan mendidik kita untuk saling berbagi. Ramadan mendidik kita untuk saling memahami satu sama lain. Kita punya makanan, maka kita bagi dengan tetangga kita, kita bagi dengan saudara kita, kita bagi dengan kawan kita. Itu. Sabar dalam ketaatan. Di bulan suci Ramadan ini Allah betul-betul menguji dengan bulan suci Ramadan ini. Bagaimana tidak? Yang jangankan yang haram, yang halal pun tidak boleh kita lakukan di bulan suci Ramadan. Artinya di siang harinya. Contoh, makan atau minum, dan makanan minum itu milik kita misalkan, itu tidak boleh walaupun itu halal kalau kita lakukan di siang hari. Itu yang halal. Bagaimana yang haram? Artinya apa? Itu merupakan salah satu sebagian kecil bahwa Ramadan mendidik kita dalam kesabaran. Karena sabar itu ada 3, ibadah Allah. Satu, sabar dalam segala ujian atau segala takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, sabar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu ibadah Allah. Sebenarnya apa yang akan kita dapatkan di bulan suci Ramadan ini? Yang akan kita dapatkan adalah sebuah kemenangan. Apa kemenangannya? La'allakum tattaqun. Kita akan meraih ketakwaan. Kita akan insyaallah akan menjadi seorang yang muttaqin. Luar biasa. Takwa itu ibadah Allah. Takwa itu merupakan bekal terbesar yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kita meninggal, jangan sekali-kali kita wafat illa kecuali kita dalam keadaan Islam, illa wa antum muslimun. Artinya apa? Artinya takwa ini merupakan satu hal yang penting di dalam hidup kita. Seperti apa takwa itu?
Takwa itu artinya meninggalkan apa yang Allah larang, tentu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Atau sebaliknya, kita melaksanakan yang diperintahkan Allah, kita menjauhi apa yang dilarang Allah. Itu esensi daripada takwa. Nah, ada satu kisah yang melambangkan ketakwaan. Satu kisah di suatu negeri di Damaskus, di Syria. Ada satu orang pemuda. Pemuda ini dia tinggal di luar Damaskus atau di luar daerah Syria gitu kan. Nah, datanglah ke satu masjid, dan masjid itu kalau di Timur Tengah biasanya ada di satu masjid itu ada syekh, artinya yang menjadi imam di situ, yang ngisi kajian. Ada kajian-kajian atau halaqah tertentu di Timur Tengah itu biasanya. Nah, lalu kemudian pemuda ini datang ke satu masjid itu. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ngobrol lama. Lalu kemudian si pemuda ini bilang, ya Syekh, boleh nggak saya tinggal di sini bersama Syekh gitu kan? Saya tinggal di sini, kemudian saya mengaji di sini, hidup di sini lah bersama Syekh, bersama Ustaz gitu. Kalau di kita Kiai, kalau di Timur Tengah Syekh. Baik. Kenapa, kata saya? Karena saya tidak punya tempat tinggal. Saya dari luar Damaskus. Kata beliau, boleh silahkan. Tetapi ingat, saya ini di sini kadang-kadang suka kekurangan, terutama dalam hal makanan, seperti itu. Terutama dalam hal makanan. Maka ya, Anda harus sabar. Ya kalau saya makan, Anda makan. Ya kalau saya puasa, artinya nggak ada makanan, kita sabar dulu. Apa kata pemuda ini? Insya Allah siap saya sabar, insya Allah. Yang penting saya bisa ngaji, saya bisa punya tempat tinggal di sini, ya sudah. Sebulan, 2 bulan, suatu hari sudah sampai 3 hari nggak makan, puasa terus. Puasa ya buka puasa sama sebutir kurma, sahurnya begitu. Ayo minum air putih saja ini minum. Syekhnya sudah biasa, tapi si muridnya ini, yang pemuda ini nggak biasa puasa lama begitu gitu. Perutnya kosong. Rata-rata kalau perut kosong, setan datang ngegoda. Apa kata setan? Dalam hatinya dibisikin, wahai pemuda, udahlah nyolong aja, ambil cari makanan di rumah tetangga. Yang penting perutmu penuh, daripada kamu meninggal, lebih baik kamu cari makanan. Seperti itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung melakukan apa yang terbesit dalam hatinya itu. Dicari makanan ke rumah sebelah. Artinya keluar masjid ada rumah, naik pagar, dia lihat kayaknya nggak ada makanan begitu kan. Akhirnya dia cari rumah lain. Kemudian rumah berikutnya, dia naik pagar rumahnya, langsung kebetulan pagar rumahnya itu pas dengan dapurnya. Nah, dilihat kayaknya ada bau masakan begitu kan. Pas dilihat-lihat, oh ternyata ada tungku, di atas tungkunya ada panci begitu. Nah, ya, panci itu kayaknya hama-hama ada makanan begitu kan. Akhirnya masuklah tanpa pikir panjang, si pemuda ini dia ambil. Dia buka si panci itu, ternyata ada terong 3. Terong. Tanpa pikir panjang dia ambil terong itu, lalu langsung dia makan. Dia makan, dia kunyah. Ketika dikunyah, sebelum dimasukkan ke tenggorokannya, sebelum ditelan makanan itu, langsung ingat kepada Allah, ingat bahwa perbuatan itu perbuatan dosa. Maka seketika tanpa pikir panjang juga dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dimuntahkan makanan itu, gak sampai dia telan. Nah, lalu kemudian si pemuda ini langsung disimpan lagi terongnya itu, lalu pergi ke masjid lagi sambil baca istighfar, astagfirullahaladzim, taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masjid, masih duduk banyak jamaah, masih ada kajian, langsung duduk. Selesai pengajian, tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan bersama
laki-laki yang sudah tua, mungkin itu bapaknya. Nah, si perempuan ini dan bapaknya dan laki-laki yang sudah tua ini mendatangi syekh itu. Tidak tahu ngomong apa. Gak lama kemudian dipanggillah si muridnya ini. Nah, muridku ta'ala ke sini. Ya syekh, ada apa? Saya mau tanya sama kamu. Kaget kan dia, khawatir nanya habis maling gitu kan. Akhirnya dia tanya, kau sudah nikah? Belum. Baik. Mau nikah? Mau, siapa yang gak mau nikah gitu kan. Ya cuma saya pikir aja gimana saya ngasih makan anak istri nanti. Ini pun saya tinggal sama Syekh, kita ya sudah hampir 3 hari nggak makan apa-apa gitu kan. Nanti bagaimana anak istri saya kalau sudah saya menikah, mau dikasih apa anak istri saya gitu kan. Jangan khawatir, kata Syekh ini. Si perempuan ini dia janda, baru selesai iddah, artinya baru udah ditinggalin suaminya, iddahnya sudah beres. Nah, si perempuan ini ingin menikah karena untuk menjauhi fitnah. Kalau Anda mau nikah hari ini, detik ini pulang, walinya ada, bapaknya, itu maharnya saya kasih kamu, saya punya celengan, saya punya tabungan, kata Syekh. Ya sudah, siap atau siapa yang gak mau nikah gratis, mahar dikasih, perempuannya kaya raya, itu sudah punya rumah, akhirnya nikah, hitungan menit nikahlah, jadilah suami istri. Selesai menikah, langsung kata Syekhnya, silahkan Anda pulang ke rumah istri Anda. Harinya pulang, ibadah Allah, pulang ke rumahnya. Tapi anehnya pulangnya itu lewat di mana dia jalan pas dia ngambil terong tadi. Nah, pulang sampai lewat rumah pertama, enggak. Rumah kedua berhenti. Ahlan wa sahlan, kata istrinya, wahai suamiku, selamat datang. Ini rumah kita. Wah, kaget juga kan, deg-degan dalam hatinya, deg-degdug lah. Akhirnya masuklah ke rumahnya. Istrinya bertanya, wahai suamiku, apakah betul Kanda belum makan? Iya betul. Ya sudah, bentar, saya punya rebus terong. Ya, saya punya rebus terong, mudah-mudahan untuk sementara bisa mengajal perut. Ke dapurlah istrinya. Sampai ke dapur, kaget. Kenapa? Karena panci dalam keadaan terbuka. Gitu. Kemudian di bawah lantai ada potongan terong. Kaget, khawatir ada orang lain gitu. Teriaklah istrinya, lalu disamperin oleh suaminya. Akhirnya, kenapa? Ini ada kayak sepertinya, kata istrinya, sepertinya ada maling gitu. Akhirnya suaminya tadi ceritakan, kisahnya begini, itu saya yang ngambil, alasannya begini. Tetapi gak sampai saya makan, saya muntahkan lagi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apa kata istrinya? Wahai suamiku, seandainya laki-laki di luar sana imannya sepertimu, maka sangat luar biasa. Saya bangga punya suami sepertimu, imannya kuat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepadamu. Engkau tinggalkan sesuatu hal kecil. Engkau tinggalkan suatu dosa itu karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah gantikan, bukan hanya terongnya, Allah berikan rumahnya, Allah berikan isi rumahnya pula. Gitu. Jadi Allah, sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lillah, karena Allah, awadahu khairum minhu, maka Allah akan gantikan sesuatu yang kita tinggalkan ini khairum minhu, lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Itulah esensi takwa. Kalau seandainya kita sedang menghadapi suatu hal yang memang akan mendatangkan kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan kita sedang bergelut dengan riba. Kita tahu bahwa riba itu adalah perbuatan dosa. Maka tinggalkan itu, jangan takut. Rizki sudah Allah atur. Dengan riba ataupun dengan tidak riba, maka rizki itu tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah diambil orang lain. Rizki Anda tetap segitu.
Bahkan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang kita tinggalkan. Itulah esensi atau intisari daripada takwa. Ibadallah. Baik, cukup sekian. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita, salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.